Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala alaihi sholatu wassalamu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan segala urusan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama seperti biasa kita buka kuliah subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul mudah-mudahan sekali lagi orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, waktunya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, mari sama-sama, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, di antaranya Ibu Hajah Nilda Dahlan, Bapak Haji Ibrahim Nur, dan yang lain-lainnya. Kita doakan yang telah meninggal dunia, ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan dengan bertawassul, dengan baca Fatihah ini juga kita berdoa kepada Allah, dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, bahkan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apabila di antara kita dan semua orang-orang yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa, dan mereka semua yang masih hidup yang kita sebutkan tadi, ya Allah, berikan kesehatan lahir dan batin, mudahkan segala urusan, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami, dan sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Juga kita semua santri yang ada di pesantren Nurul Ilmi ini, ya Allah, berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Sehat walafiatkan yang sedang sakit, ya Allah. Mudahkan dalam memahami segala pelajaran dan juga menghafal segala Al-Quran dan segala pelajaran, ya Allah. Dan jadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita masih membahas tentang kiat sukses di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, kiat sukses di dalam menuntut ilmu itu adalah al-ikhlas fi thalabil ilmi. Ya, al-ikhlas fi thalabil ilmi. Artinya, kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, kalau kita ingin sukses di dalam belajar, dimanapun kalian belajar, yang kelas 12, ya, tinggal berapa hari lagi kalian di sini, ya. Jadi yang ingin menuntut ilmu di perguruan tinggi dimanapun, setelah selesai di pesantren ini, kalau kalian ingin sukses, dan juga semua santri yang masih di pondok ini yang belum selesai, kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu itu pertama kali bersihkan hati kalian. Artinya bersihkan hati itu apa? Kita dalam menuntut ilmu ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Ikhlas hanya karena Allah. Ilmu apapun yang bermanfaat pelajari. Ilmu apapun yang diridhoi oleh Allah pelajari. Tidak mesti ilmu agama. Bisa jadi ilmu umum, silahkan. Anak-anakku sekalian telah tamat di pesantren ini, mau belajar ilmu apapun silahkan. Yang penting ilmu itu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah dan tidak melanggar hukum Allah. Silahkan. Kalian mau belajar kemanapun silahkan. Bahkan ada satu ungkapan dalam mahfuzat dikatakan, utlubul ilma walau bisini. Tuntutlah olehmu ilmu walaupun kau harus pergi jauh ke negeri Cina. Silahkan. Kemanapun. Ardullahi wasi'atun, bumi Allah ini luas. Tapi tolong, satu yang kalian harus ingat dan tidak boleh lupa. Untuk apa kalian menuntut ilmu itu? Nah, disinilah, ya, inilah yang disebut dengan ikhlas. Orang ikhlas yang Abi pernah jelaskan di sini anak-anakku sekalian, orang ikhlas dalam segala apapun, dalam melakukan perintah Allah, ikhlas modal pertamanya. Itu iblis pun tidak mampu untuk mengganggunya. Iblis pun tidak mampu untuk membuat dia menjadi sesat di tengah jalan. Dan iblis tidak mampu untuk membuat orang yang ikhlas itu, ya, ini iblis sendiri yang bilang, iblis itu nggak mampu untuk membuat orang yang ikhlas itu tergelincir di tengah jalan. Yang penting ikhlas ini tidak hilang. Kalian yang masih di pondok ini, yang kelas 7 sampai kelas 11, ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Ikhlas itu artinya apa? Saya menuntut ilmu ini ya Allah, saya berada di pesantren ini ya Allah, semata hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Selesai. Soal nanti jadi apa, yang penting kalian berdoa. Dan tidak ada sekolah nasib. Sekali lagi, tidak ada sekolah nasib. Gak ada sekolah nasib.
Ya, nasib kita nanti jadi apa itu urusan Allah. Yang penting kita dalam menuntut ilmu itu ikhlas. Yakinlah kalau keikhlasan itu selalu ada dalam kita menuntut ilmu, kita dibimbing terus oleh Allah dimanapun kita berada. Bahkan Abi ulangi lagi, dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 dan ayat 40 ya, Allah bilang sampai iblis sendiri tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas itu. Nyerah iblis kepada orang yang ikhlas itu. Situ dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin dalam ayat 40. Iblis itu bersumpah dalam ayat 39-nya, siapapun hambamu yang namanya manusia, anak cucu Adam, kata iblis, akan aku goda, akan aku bikin dia tersesat dan tergelincir dalam kehidupan mereka. Siapapun, saya nggak takut siapapun, kata iblis. Mau dia profesor, mau dia mungkin tanda kutip tokoh masyarakat, atau mungkin dibilang ustadz, kiai, habib, apapun, selama itu makhluk manusia. Mau dia orang terpelajar, ya, siapapun manusia, iblis itu nggak takut. Iblis bilang la ughwiyannahum ajma'in, semua makhlukmu itu akan aku goda dan aku bikin mereka sesat. Dengan cara iblis itu apa caranya? Dengan cara segala bentuk maksiat, dengan segala bentuk dosa, dengan segala bentuk kezaliman oleh iblis dibikin seakan-akan indah dan mengasihkan di mata manusia. Maka kalian mungkin pernah mendengar lirik lagunya Oma Irama, ya, mungkin pernah mendengar lirik lagunya Oma Irama, kenapa sih, kenapa kok yang haram itu yang enak-enak gitu loh. Kenapa sih, kenapa kok yang dilarang itu yang asik-asik. Jawabannya ini, pernah mendengar lirik lagunya Oma Irama, kenapa sih, kenapa kok yang haram itu yang enak, yang asik-asik. Kenapa sih, kenapa kok yang dilarang itu yang enak-enak? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39. Itu kerjaan iblis. Itu kerjaan iblis. Memang yang namanya maksiat, dosa, kemungkaran, kezaliman itu dibikin seakan-akan indah dan mengasihkan oleh iblis. Tapi iblis buka rahasia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, yang aku tidak mampu, kata iblis, untuk sesatkan, dan yang aku tidak mampu untuk dibikin tergoda, dibikin tergelincir, yang aku nggak mampu, kata iblis, adalah hamba-hambamu yang ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Yang anak kelas 12 tolong dengerin, kemanapun kalian kuliah nanti silahkan, kemanapun kalian nanti setelah di pondok ini terjun ke masyarakat silahkan, tapi apapun yang kalian lakukan tolong dasari dengan ikhlas. Agar apa? Agar Anda tidak tergelincir di tengah jalan. Paham? Anak-anakku sekalian yang masih di pesantren ini ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas itu Abi pernah bilang kan, ada 5 kata dalam kata ikhlas. 1, lillah. Semua yang kita lakukan ini semata hanya untuk Allah. Karena apapun yang ada pada diri kita itu semua cuma amanah dan titipan dari Allah. Jangankan harta, nyawa yang menyatu pada tubuh kita pun milik Allah. Ketika Allah menyuruh malaikatnya Israel ingin memisahkan nyawa dari tubuh kita, apa yang kita bisa lakukan? Gak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Maka ikhlas itu pertama lillah, yang kedua ilallah. Ilallah, kita semua akan menghadap kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Maka orang yang ikhlas itu hidupnya selalu hanya mempersiapkan bekal sebanyaknya untuk menghadap kepada Allah. Karena kehidupan hakiki itu bukan kehidupan dunia, anak-anakku sekalian. Kehidupan dunia ini akan berakhir, kita semua akan mati. Bahkan ya, kakak-kakak kelas kalian itu sudah 4 orang yang mendahului kalian. Angkatan 1 ada, angkatan 2 ada, angkatan 2 ya bahkan 2 orang, angkatan 5 1 orang sudah mendahului kita. Itulah umur, kita nggak tahu, masih muda. Faham, kita nggak tahu kapan itu mati. Bahkan yang lebih muda pun lebih dulu. Tidak sedikit orang tua anaknya lebih dulu meninggal dunia. Tidak sedikit seorang kakek, seorang nenek, cucunya lebih dahulu meninggalkan dunia daripada dia. Kakek dan neneknya masih sehat, segar bugar, cucunya sudah meninggal lebih dahulu. Itulah umur, kita pun nggak tahu kapan kita mati. Maka orang ikhlas hidupnya selalu karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Dia selalu mempersiapkan bekal sebanyaknya untuk menghadap kepada Allah. Jangan sampai tergoda di tengah jalan. Khawatir ketika kita sedang asik-asiknya berbuat dosa, ketika sedang asik-asiknya bermaksiat, di situ kematian menjemput. Mau apa? Betul? Orang ikhlas itu yang ketiga hidupnya adalah selalu billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kita hanya mampu berusaha dan berdoa. Semua hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin ikhtiar dan usahanya, dia tetap tidak lupa berdoa. Sekali lagi dengerin anak-anakku. Orang ikhlas itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin usahanya, dia tetap tidak lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena dia hanya bisa berusaha, dia hanya bisa berikhtiar. Ikhtiar sebaik mungkin, usaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, terus bertawakal. Dan setelah berdoa dan setelah dia berusaha, sebelum bertawakal berdoa. Kalian juga begitu anak-anakku sekalian, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, berusaha maksimal belajar, berusaha optimal sebaik mungkin dalam menuntut ilmu ini. Berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan hati saya untuk mudah memahami pelajaran ini ya Allah. Mudahkan saya ya Allah dalam menuntut ilmu ini ya Allah. Jadikan ilmu pengalaman yang aku dapatkan di pesantren ini menjadi ilmu dan pengalaman yang berkah, yang bermanfaat untuk dunia akhirat saya ya Allah. Dan jangan lupa anak-anakku, selalu doakan ibu bapak kalian di rumah. Ya, ibu bapaknya didoain enggak? Doakan ibu bapaknya, ya Allah sehat walafiatkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, mudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, selamatkan dunia akhirat mereka. Guru kalian yang mengajar kalian doakan, tolong abi dan umi kalian doakan, pesantren ini juga doakan menjadi pesantren yang berkah. Doakan. Itu ikhtiar kita. Setelah doa maksimal optimal berikhtiar, tawakal. Insya Allah semua dipermudah oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita dapatkan pada waktunya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, yang keempat, orang ikhlas itu fillah, selalu berada di jalan Allah, nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak melanggar aturan. Yang kelima, minallah, apapun yang dia dapatkan dalam hidup ini tidak lepas sebuah anugerah dari Allah. Maka anak-anakku, perbaharui niat setiap hari, ya. Perbaharui niat setiap hari. Saya menuntut ilmu ini, kalau dilafatkan niat thalabul ilminya, nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala. Saya niat dalam menuntut ilmu ini semata hanya karena Allah, untuk mendapat ridho Allah. Hindari perbuatan yang membuat hilangnya keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, segala yang dilakukan ingin dipuji orang, ingin dikatakan hebat, alias riya. Hindari. Ketika ada terbesit di hati kita ingin riya, cepat istighfar. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ya, supaya kita selalu dibimbing oleh Allah, nggak sampai tergelincir. Tanamkan tujuan hidup kita hanya semata untuk Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan dan kita akan menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini sementara, anak-anakku sekalian. Dan Nabi sering bilang dalam ceramah-ceramah, siapa orang yang nggak kenal Fir'aun? Dikisahkan dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran tentang Fir'aun. Zolimnya bukan main. Karena merasa paling berkuasa, karena seumur hidupnya yang namanya Fir'aun nggak pernah sakit. Tidak ada orang yang berani kepada Fir'aun ketika dia berkuasa. Tapi apa yang terjadi terhadap Fir'aun? Mati Fir'aun dengan dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah beserta tentara-tentara yang setia dengan Fir'aun. Dan mayatnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah dengan masuk ke dalam perutnya air laut yang asin sehingga mayatnya tidak hancur. Dan sekarang kalau kalian mau melihat mayat Fir'aun, pergi ke Mesir, pergi ke Museum Nasional yang ada di Kairo. Abi sudah 2 kali masuk ke museum ini dengan Umi, melihat itu. Inilah mayatnya Fir'aun yang jadi mumi sekarang. Mati Fir'aun, padahal berkuasanya kurang apa? Itulah dunia, nggak ada yang abadi. Kalian kenal, bahkan dalam Al-Quran diceritakan seorang yang bernama Qarun, orang yang kaya raya, duitnya tidak terbatas, tapi pelitnya setengah mati, zalimnya setengah mati, mati juga dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan istana-istananya, dengan harta-hartanya, dengan para pengawal setianya. Itulah yang namanya harta. Orang kaya raya seperti Qarun pun dimatikan oleh Allah dalam keadaan hina karena kezaliman dan karena kesombongan dan karena kekikirannya. Apalagi kita. Ingat, paham? Maka menanamkan keikhlasan ini selalu tanamkan pada diri kita, perbaharui setiap saat. Saya belajar ini ya Allah, saya hidup ini ya Allah semata hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jangan sampai ridho Allah ini hilang dari kehidupan kita. Tanamkan tujuan hidup kita ini untuk apa? Tujuan hidup kita untuk ke akhirat. Ngapain lagi? Apalagi orang zaman sekarang hidup paling banyak cuman antara yang paling banyak setelah 70 tahun itu maksimal. Yang hidup 70 tahun ke atas jarang.
Kita akan mati, akan masuk ke satu alam yang nggak ada akhirnya. Semua kita sama. Modal untuk hidup akhirat itu hanya amal soleh, kebaikan. Bukan dosa, bukan maksiat, bukan kezaliman, akhlak mulia. Akhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada kitab suci, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada guru, berakhlak mulia kepada teman, berakhlak mulia kepada alam. Apapun kita, siapapun kita, dan apapun profesi kita. Makanya itu kiat sukses yang kedua dalam menuntut ilmu itu mengutamakan adab sebelum ilmu, mengutamakan akhlak mulia sebelum ilmu. Sering Abi katakan kepada kalian, al-akhlaq qoblal ilmi. Orang melihat kita, orang menilai kita, bukan ilmu kita dulu, yang dilihat akhlak kita dulu. Sepinter apapun manusia, sehebat apapun manusia, maaf, seganteng apapun seorang laki-laki, secantik apapun seorang wanita, kalau nggak punya akhlak, kalau akhlaknya akhlak setan, dengerin, banyak walaupun harta seseorang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, bahkan cantik bagaimanapun seorang wanita, ganteng bagaimanapun seorang laki-laki, kalau akhlaknya akhlak setan, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Maka tolong kalian jangan niru-niru akhlak setan. Apa itu akhlaknya setan? Sombong. Apa itu akhlaknya setan? Berbohong. Apa itu akhlaknya setan? Bermaksiat. Apa itu akhlaknya setan? Melawan. Kalau sudah mulai melawan, itu akhlak setan. Apa itu akhlaknya setan? Gak ikut aturan, senangnya melanggar disiplin, melanggar peraturan, apalagi peraturan Allah. Itu niru akhlaknya setan. Paham kalian? Makanya dalam Islam itu al-akhlaq qabla ilmi. Akhlak itu yang pertama kali dilihat oleh seseorang, itu akan dinilai adalah akhlaknya. Qala ba'du salaf, ta'allamnal adaba qabla ilmi. Sebelum kami belajar ilmu, kata para ulama salaf, kami belajar akhlak lebih dahulu. Bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Nabi, bagaimana berakhlak kepada kitab suci, bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua, bagaimana berakhlak kepada guru, bagaimana berakhlak terhadap teman, bagaimana berakhlak terhadap alam, terhadap lingkungan. Adab meliputi hormat kepada guru, sopan santun kepada teman, rendah hati, tawadu. Bahkan Imam Malik berkata, apa kata Imam Malik? Pelajarilah akhlak sebelum belajar ilmu. Orang pintar banyak, apalagi sekarang profesor, doktor, yang kuliahnya bukan cuma di dalam, kuliahnya keluar negeri, banyak sekarang. Yang susah sekarang tuh mencari orang berakhlak mulia, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tidak zalim, orang yang nggak lupa diri. Tapi kalau kita pintar, kita berilmu, berakhlak mulia, insya Allah yakinlah tidak akan sengsara, dan hidupnya insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Kalau dia berilmu dan dia rajin dan dia berakhlak karimah, berakhlak mulia. Tapi jangan berharap pintar bagaimanapun seseorang, bahkan saya katakan ganteng bagaimanapun seorang laki-laki, cantik bagaimanapun seorang perempuan, kalau akhlaknya akhlak setan, ilmu akan mudah masuk ke hati jika hati itu bersih
dan orang itu beradab dan berakhlak mulia. Sekali lagi, ilmu akan mudah masuk ke hati jika hati seseorang yang pelajar itu hatinya bersih dan dia berakhlak mulia. Yang ketiga, kiat sukses belajar dimanapun, tidak cuma di pesantren, dimanapun kalian, harus sungguh-sungguh dan disiplin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan yang diridhoi oleh Allah, nggak main-main, konsisten, komitmen dijaga. Allah yang jamin, lanahdiyannahum subulana, kami akan selalu berikan hidayah dan petunjuk kepadanya untuk selalu berada di jalan-jalan yang kami inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin senantiasa dapat hidayah dari Allah, lanahdiyannahum subulana, akan selalu berada di jalan Allah, nggak tergelincir kepada dosa maksiat, gampang. Apa rahasianya? Walladzina jahadu fina, sungguh-sungguh untuk selalu fina, berada di jalan kami, kata Allah. Kalau di pesantren ini kalian macam-macam, dia tegur hanya oleh pengurus, ditegur hanya oleh guru, ditegur oleh pimpinan. Tapi kalau kalian di masyarakat macam-macam, yang akan menilai dan akan menegur kalian masyarakat. Ingat, masyarakat itu lebih kejam dalam memberikan penilaian daripada di tempat Anda belajar. Di tempat Anda belajar, Anda diajarkan, Anda diperbaiki. Tapi kalau kalian macam-macam di masyarakat, Anda bukan diperbaiki, dihakimi oleh masyarakat. Dengerin, kelas 12. Ketika Anda masih di pesantren, di tempat lembaga pendidikan, Anda melanggar disiplin, Anda ditegur, diberikan sanksi untuk untuk jadi benar, diberikan nasihat. Tapi kalau kita sudah di masyarakat, macam-macam, tidak berakhlak seperti setan, Anda akan tidak dinasihatin kadang-kadang oleh masyarakat. Anda langsung akan diberikan sanksi dan penghakiman oleh masyarakat. Kalau di pesantren masih mending, kalian ditegur, dinasihatin oleh guru. Tapi di masyarakat, apalagi masyarakat tahu kalian tamatan pesantren, sudah nggak ditegur lagi, sudah nggak dinasihatin lagi, sudah kalian di masyarakat itu. Bahkan langsung dihakimi oleh masyarakat. Paham? Ngerti? Jadi pesantren ini laboratorium Anda untuk menjadi orang baik. Laboratorium Anda untuk menjadi orang berakhlak. Dan Allah bilang, walladzina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh selalu fina, berada di jalanku, selalu berada di jalurku, selalu berada di jalan syariat, sesuai aturan agama, gak macam-macam, gak ngeyel, gak susah dibilangin. Allah yang bilang, lanahdiyannahum subulana, pasti kata Allah, kami akan selalu bimbing dan berikan hidayah dia untuk selalu berada di jalan kami dalam kehidupannya. Itu Allah yang bilang. Jelas? Paham? Maka istiqomah mengikuti, ya, yang kalau yang masih di pesantren, istiqomah mengikuti jadwal di pesantren, jangan macam-macam. Kalau kata istilah bahasa sekarang, healing dibutuhkan dalam kehidupan ini. Istirahat itu dibutuhkan, tapi jangan waktu hanya untuk istirahat, untuk tidur aja. Paham?
Biasakan belajar rutin. Nah, juga kalau ingin selalu berada di jalan Allah, ingin sukses dalam hidup, sabar dalam mengikuti proses ini. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Allah bilang, wasbir wa ma sabruka illa billah. Belajar di pesantren penuh ujian anak-anakku sekalian. Bahkan dimanapun kalian belajar penuh dengan ujian. Apalagi di pesantren, jauh dari keluarga. Kalian diajarkan hidup sederhana. Jadwal belajar kegiatan padat. Menurut Imam Syafi'i, ilmu tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran yang panjang. Ya, masih ingat? Akhiran tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsili habibayadin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tulus zaman. Ngerti? Nah, dengerin. Ini perlu Abi sampaikan. Memilih teman yang baik. Kenapa? Karena ada satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa kata Rasul? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya siapa. Berteman dengan yang rajin, insya Allah menjadi orang rajin. Hindari berteman dengan orang malas atau suka melanggar aturan. Lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Belajar harus menghormati dan taat kepada guru. Siapapun guru yang mengajar kalian, jangan kurang ajar kepada guru. Nurul Ilmi mengajarkan tidak ada bekas guru. Sekali lagi, tidak ada bekas guru. Terus terang, jangan berharap kehidupan seseorang akan sukses dalam masa depannya kalau durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru. Jelas? Paham? Adab kepada guru, dengarkan dengan serius nasihatnya. Tidak membantah dengan kasar, apalagi nantangin. Doakan guru kalian. Siapapun orang yang pernah mengajar kalian, siapapun guru kalian, doakan. Menurut Imam Az-Zarnuzi, keberkahan ilmu tergantung perhormatan seorang murid kepada gurunya. Sekali lagi, keberkahan ilmu seorang santri, keberkahan ilmu seorang murid tergantung kepada penghormatan murid tadi kepada gurunya. Jangan berharap ilmu seseorang itu akan diberkahi oleh Allah kalau kurang ajar kepada gurunya. Dan amalkan ilmu yang kalian sudah pelajari. Ngerti? Bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kan tahu kamu toh, Rabbi zidni ilma warzuqni. Itu doa, banyak berdoa kepada Allah. Biasakan doa sebelum belajar, sholat malam, tahajud, tawakal setelah usaha maksimal, jaga waktu dan hindari maksiat. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang hafalan yang lemah, lalu dinasihati, ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Jaga pandangan kalian, hindari ghibah, gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Biasakan mutolaah dan murojaah, jangan males, jangan bercanda. Ulangi pelajaran, mutolaah membaca sebelum pelajaran, murojaah mengulang-ulang pelajaran.
ilmu akan kuat dengan selalu pengulangan. Dengarkan. Dari segi psikologi pendidikan, disiplin dan rutinitas insya Allah membentuk habit yang kuat. Lingkungan kolektif pesantren insya Allah meningkatkan motivasi sosial. Spiritual seperti ibadah insya Allah meningkatkan fokus dan ketenangan mental. Insya Allah ya, membentuk akhlak mulia, melatih kemandirian dan kesederhanaan, menanamkan keikhlasan, menjadi pewaris ilmu para ulama. Insya Allah itu semua Anda pelajari di pesantren. Sukses di pesantren bukan banyak hafalan. Dengerin, sukses di pesantren bukan hanya banyak hafalan, bukan hanya banyak hafalan, tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang diamalkan dan membentuk akhlak karimah. Laisal ilmu bikasratir riwayah walakinnahu nurun yakdzifuhullahu fil qalbi. Ilmu bukan hanya banyak riwayat, tetapi cahaya yang Allah tanamkan dalam hati seorang pelajar dan penuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ya, yang sakit disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Orang tua kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Kita semua dan orang tua kita dan guru-guru kita insya Allah hidupnya senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah, selamat dunia dan akhirat. Mari kita tutup. Mari kita tutup ya. Pertama juga yang kita tutup, Habib minta dengan keikhlasan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Guru-gurunya semua sehat walafiat lahir dan batin. Guru-guru dan semua yang terlibat di pesantren ini, orang-orang tua semua, wali santri sehat walafiat, luas dan berkah rezeki mereka. Santri-santrinya sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Dijadikan semua santri-santri di pesantren ini menjadi santri-santri yang insya Allah selamat dunia akhirat mereka, bermanfaat ilmunya, bermanfaat pengalamannya, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya insya Allah. Dan mudah-mudahan santri di pondok pesantren ini, mudah-mudahan santri barunya mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah, banyak yang daftar di pondok pesantren ini sehingga subhanallah pondok ini menjadi pondok yang bisa memberikan manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.